Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan ya menyebutkan bahwa hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama qalbun hayy atau qalbun sahih, yaitu hati yang hidup atau hati yang sehat. Ya. Yang kedua yang disebut dengan qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Yang ketiga yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Ya, hati yang apa? Ya, hati yang sakit. Siapa itu hati yang sehat, Pak? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Coba, Pak, kalau kita sedang sehat, penyakit yang masuk itu terasa, Pak. Kalau Bapak lagi sehat, tiba-tiba flu atau pilek, rasanya gimana, Pak? Pusing kepala, badan nggak enak, bahkan terkadang kita merasa panas dingin, kan gitu, Pak. Kenapa? Karena kita tadinya sehat. Ketika ada sakit masuk ke badan kita, langsung terasa nggak enak. Demikian pula hati yang sehat itu bisa merasakan sakitnya maksiat, Pak. Orang yang hatinya sehat, ketika ada maksiat masuk ke dalam hatinya, menyebabkan galau, ya, gelisah, tidak tenang. Berarti ini ada pertanda bahwa hatinya memang masih sehat, hatinya masih bisa ya merasakan adanya penyakit hati di hatinya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya ketika menyebutkan tentang hati yang sehat, ya beliau mengatakan wa qalbun, ia adalah hati yang dipenuhi dengan apa? Mencinta kepada Allah. Hati yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Demikian pula ya perbuatannya itu selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Alladzi salima sahibuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat. Wastaqama ala amrillah waqtada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ia pun istiqomah di atas perintah-perintah Allah. Ia pun berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati yang sehat ia selalu mencintai ketaatan, Pak. Makanya hati yang sehat itu, Pak, ya, dia tidak suka kepada maksiat. Di saat ia melihat maksiat, ia mengingkari hatinya itu. Di saat ia melihat taat, ia senang kepadanya. Bahkan ia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada iman dan Islam. Hatinya dipenuhi dengan mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga akhirnya hati tersebut hati yang hidup. Bahkan, Pak, hati semakin hidup, semakin sehat, semakin bening, ia diberikan oleh Allah firasat yang sangat kuat sekali. Hati semakin bening, semakin diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat dalam sekali. Makanya lihatlah para sahabat, orang yang paling bening hatinya, makanya pemahaman mereka paling dalam. Lihatlah para ulama, mereka orang yang paling bening hatinya, maka mereka orang yang sangat faqih dalam agama. Dengan kebeningan hati itulah ya akhul Islam, dibukakan pintu-pintu ilmu kepada dia. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Adapun hati yang mati, apa itu? Hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, Pak. Antum lihat orang mati, kalau orang mati kita tusuk-tusuk dengan dia sudah tidak merasakan sakit lagi, Pak. Iya. Orang yang sudah mati Bapak guyur pakai air dingin,
dia tidak merasakan dingin lagi, Pak. Orang yang mati Bapak pukul-pukul dengan tangan, ia sudah tidak merasakannya lagi, Pak. Demikian pula hati yang mati pun sudah tak lagi merasakan sakitnya maksiat. Kadang orang yang hatinya mati itu, Pak, ya, bahkan ia merasa senang dengan maksiat, Pak. Orang yang hatinya mati itu bahkan terkadang merasa bangga dengan maksiat, Pak. Masya Allah. Sehingga ketika ia mau melaksanakan ketaatan, berat rasanya. Ketika ia mau pergi ke masjid, terasa berat kakinya, Pak. Bahkan terkadang hati yang mati itu malah membenci orang yang berbuat ketaatan. Dia melihat orang yang pergi ke masjid, gak suka. Dia melihat orang yang wanita yang berjilbab, gak suka. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh maksiat, telah hitam kelam. Bahkan hati yang mati itu melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Ini kata Salman Al-Farisi, ya, hati yang terbalik, bukan mati lagi, terbalik bahkan. Seharusnya kebenaran dilihat sebagai sebuah kebenaran, tapi karena hatinya sudah terbalik, ia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wallah, tidak ada musibah yang paling besar bagi seorang hamba, Pak, kecuali kematian hatinya. Karena kematian hati lebih parah daripada kematian badan. Orang yang badannya mati dah selesai, tapi orang yang hatinya mati, ia berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang hatinya mati, ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang hatinya mati bahkan ia berusaha untuk memahami agama dengan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sehingga kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya mati itu panglimanya apa? Hawa nafsu. Kendaranya apa? Kelalaian. Cinta bencinya bukan karena Allah, tapi kepentingan dirinya. Demikian pula, ya, wala dan baroknya, pemberian loyalitasnya, semuanya bukan karena Allah, tapi karena kepentingannya. Subhanallah, akal Islam, azakumullah. Ini hati yang mati. Ya, bahkan terkadang kita melihat orang-orang yang hatinya telah mati itu, Pak, subhanallah, ya, justru ia merasakan nikmat dengan berbuat maksiat dan maksiat. Bahkan ia merasa rindu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah as-salamatu wal afiyah. Adapun yang ketiga, hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fihi maddatan. Ada dua unsur padanya. Ada unsur iman dan unsur maksiat. Di hati yang sakit ada cinta kepada Allah, ada. Di hati yang sakit, ia masih iman kepada Allah, ia mencintai Rasulullah, ia pun mengharapkan kehidupan akhirat, dia pun mengharapkan ridha Allah. Namun dia masih ada unsur lain. Apa itu? Masih suka mengikuti hawa nafsu. Masih dia tertipu oleh dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, Pak, kita ini hati yang mana ya, Pak, ya? Mungkin yang ketiga kali ya. Hati yang sakit nih, Pak. Ketika ditanya, Bapak beriman kehidupan akhirat? Saya beriman. Bapak mau mengharapkan keridhaan Allah? Mau. Bapak yakin Bapak akan mati dan akan dibangkitkan? Tahu. Tapi terkadang semangat kita kepada ketaatan lemah, gitu, Pak. Iya. Semangat kita kepada kebaikan lemah. Masih kita suka berbuat maksiat. Berarti ini orang sedang sakit hatinya, Pak. Masya Allah. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Dan kalau sakitnya semakin lama, semakin berat, menyebabkan mati. Sebagaimana sakit badan itu semakin berat, badan itu pun akan mati. Maka jangan biarkan seorang mukmin, jangan sampai membiarkan penyakit-penyakit hati itu ada pada dirinya. Maka kewajiban kita apa? Apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita ini, Pak? Iya.
Yang harus kita lakukan adalah berusaha yang pertama introspeksi diri terhadap diri kita dan hati kita. Coba pelajari tentang penyakit-penyakit hati. Mungkin di sini banyak dokter kayaknya saya lihat dari tadi ya. Ada dokter Basuki, Masya Allah ya. Ada beberapa yang lain mungkin. Bapak, ya ketika jadi dokter wajib nggak belajar tentang penyakit dan ciri-ciri penyakit? Harus. Oh ini penyakitnya begini, sifat penyakitnya begini. Harus dipelajari itu Pak. Demikian pula, kalau kita tidak mempelajari penyakit hati, kita tak akan bisa untuk mengenalinya Pak. Bahkan kalau kita tidak peduli dengan penyakit yang terus menggerogoti keimanan kita dalam hati, hati pun akan menjadi kelam. Kata Rasulullah SAW, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan di hati tersebut goresan hitam. Fa in taba saqula qalbuh. Kalau ia bertaubat, menjadi bening kembali hati itu. Fa in ada zida. Apabila ia kembali kepada perbuatan dosa, akan ditambah lagi goresan-goresan hati hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga goresan-goresan hati itu telah memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Fadzakar ran. Itulah yang dimaksud dengan ran dalam firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ron, goresan-goresan hitam itu telah memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita ingin sedikit mengenal penyakit-penyakit hati, agar kita bisa mengenalinya Bapak sekalian. Kalau ternyata itu masih ada pada diri kita, segeralah kita membersihkan diri darinya. Setelah kita mengetahui, mengenal penyakit-penyakitnya Pak, maka kita harus mencari obatnya. Dan insya Allah kita akan sebutkan obat-obatnya insya Allah. Penyakit hati itu banyak Pak. Kita akan mulai dari yang paling kronis, yang paling berat maksudnya. Yang paling berat, yaitu mengagungkan selain Allah. Ini paling berat sudah Pak. Apabila hati kita lebih mengagungkan makhluk daripada Khalik, berarti ini orang sudah berpenyakit hatinya berat. Hampir redup cahaya hati itu. Bahkan hampir-hampir ia mati hati tersebut. Karena orang kalau sudah mengagungkan sesuatu, hampir-hampir ia jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akhwat Islam. Iya. Terkadang ada orang ketika berada di sisi kuburan takut kualat. Tapi kalau berada di masjid nggak masalah. Ini berarti sudah ada di hatinya ya benih-benih penyakit pengagungan kepada kuburan. Ya betul. Kalau ternyata ia lebih takut di sisi kuburan daripada yang ada berada di masjid. Kalau di masjid dia nggak berani bersumpah dusta, tapi di sisi kuburan dia berani, tapi di sisi kuburan enggak takut kualat sama wali. Berarti ini orang takut kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat Pak. Wah ini berat Pak, berat. Iya. Berat wallahi akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengagungkan Allah. Iya. Ketika ia sholat di hadapan Allah, dia tunduk, dia takut karena ia mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, membesarkan Allah. Di hatinya Allah begitu besar. Makanya kenapa sholat itu disyariatkan memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Emang artinya Allahu Akbar apa sih Pak? Allah yang paling besar.